Good, good. Izin tunggu host, tapi kan mana tunggu Haidar yang belum dulu. Kalimat pemberontak kan hanjita ngoi ke bangsa Aceh. Yang berontak pemilih Nangro atau pendatang. Jadi ketika bangsa Aceh hijau Malaysia, di drop oleh polisi Malaysia gara-gara oleh imigrasi. Tindakan pemberontaknya dilakukan oleh pemilik Nanggronya atau oleh pendatang. Lo ngalun terima rebel di Kurle Indonesia ke bangsa Aceh. Karena yang menjadi sebab musabab perang dan mati orang Aceh gara-gara pendatang haram. Nyawa jelas tunggu Khaida. Jadi satu jadi rebelnya hanya lo terima. Punya rebelnya harus aja tak pegah ke Soekarno ngan cucoji orang. Karena di berontak di Acehnya dia pegat perlawanan. Getanya mempertahankan diri untuk sebuah pembebasan. Nyo kan harus hanya tangui bahasa penjajah kepada pemilik Nangro. Nyo kan mungkin interpretasi bahasa Ron dengan Lun agak beda. Assalamualaikum. Bela ne pengaruh tunggu ceki. Ana lu assalamualaikum dong. Wah anak buah anak wajib. Yo, dalam istilah pura pemberontak atau bukan, ya. Tapi Soekarno kan dipandang oleh orang Aceh sebagai pengkhianat. Alinyan, Ilung bangga Sunagi melihat orang Aceh sebagai pemberontak karena pemberontaknya merefleksikan, memperlihatkan bahwa hana sesuai dengan jalan pikiran orang Aceh, dengan tauhid orang Aceh, dengan akidah orang Aceh, dengan syariat orang Aceh, nyan pasti dilawan. Dan setiap perlawanannya secara politik disebut pemberontakan. Jadi nyan mungkin definisi yang paling umum lah, yang jitlong long bi ya. Kecuali Bang Fadlun memiliki teori-teori baru tentangnya, jitsit, tapi memang harus dibangun dari filsafat ilmu yang tersendiri lah namanya. Kamu pejuang kan pemberontak dongku Al-Qaeda. Nyopo berontak. Lanjut tunggu agam. Jadi tunggu Haidar yang belum mulia. Kalimat pemberontak sering dingui oleh pihak seakan-akan ditanya bangsa asing kan pejuang. Jadi orangnya walaupun dunia dikeribol sebagai pemberontak lama saya ke rebels. Jadi naik kelom separatis. Hanya tak pegang hanya orangnya. Katanya harus nak daya dan upaya menciptakan situasi dan kondisi dengan hak kepemilikan bangsa Acehnya. Kan pemberontak katanya. Melawan kezaliman akibat bangsa luar yang terkenal sebagai neokolonialisme Indonesia, pendatang haram dan penjajah, getanya mempertahankan diri dari ancaman cengkrama para pihak musuh. They is our enemy, how to fight. Jadi jelas di sini mereka adalah musuh getanya. Orangnya dangui dengan kalimat bahasa pekekadi internasionalkan bahwa yang melawannya. Siapa yang melawan? Dan katanya yang lo mono mesuji lagi tunggu Haidar pegah buno. Dan yang lung lo buno menyana silap lun. Getanya jawang anajain begah. Memang saboh jawangnya. Yang mengakibatkan jawang urang Aceh gadahnya gara-gara penjajah Indonesia kan. Gara-gara penjajah Portugis awal. Gara-gara penjajah Belanda. Gara-gara penjajah bangsa asing Jepang, orangnya bangsa asing Indonesia, dengan berkumpul dengan berbagai agama lain di Pusabor Roy. Tetapi Nabi Aceh orangnya sabah agama dipisahkan Roy, dibantu penjajah. Nyo yang sangat naif. Jadi orangnya harus diperbaiki kalimat internasional yang disematkan kepada bangsa Aceh sebagai pemberontak. Lo ngelon terima, nyolong perbaiki secara interpretasi bahasa baru. Maka lo pegah 17 Agustus 1945 hanya tekun Indonesia Aceh, Indonesia Merdeka, pembentukan negara baru Indonesia tekun. Karenanya payah tarobah Mamadum, cara semike merdeka, cara semike pejuang, cara semike bangsa Aceh. Getanya terkontaminasi dengan bahasa-bahasa internasional. Sekalipun yang contoh maksudnya. Ibu dah Amerika dia pegah separatis. Ibu dah Amerika dia pegah teroris. Dasar fakta aja pun.
Menya Amerika itu panang ro Indiana haji tapi haji teroris. Sebagai bangsa Dublin, sebagai bangsa Wales, sebagai bangsa Scotland, sebagai bangsa Inggris. Ijak kedai ji kan pendatang haram ji. Bahkan orangnya kekal dan abadi. 17 tanggal 7 bulan 7 tahun 1977 merdeka dari Inggris. Puji yang merdeka, sedangkan yang kan bangsa Inggris itu. Walaupun orangnya berbagai negara, berbagai suku bangsa yang kena di Amerika. Nyata kaji sejarah aja kan. Maka orangnya getanya hanya tak terima ngeliat pegah orang Aceh yang pemberontak. Perlu kita perbaiki interpretasi bahasa-bahasa baru, kasanah-kasanah baru, pembenderaan kata-kata baru, sehingga orang Acehnya menjadi pemilik, hak milik bangsa Acehnya, hanya tak pegada dengan dasar dia pegah katanya pemberontak. Loh, lu terima katanya. Ya pegah katanya rebels, ya pegah katanya separatis. Urusan separatis nanti. Sedangkan tanya urung Ponanggro yang hanata saya mau silangkah, ini sebagai pendatang, behoi mai bude, behoi mai nupu, demai apoh katanya. Ketika bangsa Aceh gelawan dengan karena keyakinan Islam, dengan keyakinan fisabilillah, wate gepejak ke jihad, wate abi homo gelam perang ke syahid. Sekalipun nyan, nah orangnya dipegang propaganda le cuma-cuma. Oh, baik pegang perang le KB mati urang. Yang pegang perang so. Pencuri pun rumah. Sedangkan Indonesia yang pencuri ini. Kita malah rumah katanya. Yang pegang perang yang so. Penyebab utama so. So subjek hukum ni. Dua kan, Aceh sebagai pemilik rumah, urung Ponanggro, Ji sebagai subjek pendatang dan pencuri, pendatang haram. Yang mengakibatkan melayang jawang bangsa Aceh kuso. Pakai yang dipehali darah bangsa Aceh, dipehali mamadung tindakan nawayan kebiadaban, nawayan perampokan, nawayan penipuan, nawayan penindasan, nawayan penjarahan, nawayan terhadap bumo di Acehnya. Tak biarkan. Berarti orang Aceh nak pakai utang. Lagi mana ada nyolong bahadulong pegah bahasa jelas orangnya hanjil le melolok. Kah? Sabalong kalian tindakan kebiadaban Indonesia di Acehnya dipehali darah bangsa Aceh demi kepentingan demokrasi Indonesia. Nyo hanjil tak biarkan adanya. Baik dia pehali darah bangsa Aceh demi kepentingan demokrasi Indonesia. Nyo that is impossible. Nyo kan belakang ke bahasa Belanda. Kurang aja nih tearing up tuh. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan oleh awaknya hanya terima katanya ada bukan ada haikal, bukan ada kaidah. Jadi perlu adanya dapegan analisis baru, dapegan pemahaman-pemahaman baru. Karena setiap manusia ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Yang kan terjadi evolusi kepemimpinan, evolusi generasi, terjadi evolusi new generation. Jadi baik sempat katanya terabaikan nilai-nilai kepemilikan bangsa Acehnya. Tak apa hal apa yang dipehali awak belah di laut. No. Nyekelong no way man. Hana. Tetap katanya garis perjuangan Aceh berdasarkan keyakinan Aceh, berdasarkan tanah leluhur bangsa Aceh, sah secara Islam dan sah secara hukum internasional. Indonesia adalah pendatang haram dan nanggro baru jika nanggro Tuhan. Katanya established state and successor state. Senanggro senabung dan nanggro yang kanan. Sesuai dengan bukti dan nyata orangnya. Masjid raya mentang teglang dedeng. Lagi itu pula mentang. Kuburan-kuburan raja di Aceh yang jerah mentang. Putra pembuktian di Indonesia sebagai negara. Halang. Bahkan kaya pernah dipaksakan karena nak tentera, nak uniform, nak bude sebagai alat pembunuh, nak polisi. Bahkan orang Aceh orangnya kan naif. Laki mah ada. Titel je profesor doktor tapi cuma kissing profesor doktor tapi utak Jawa. Menanilai tetap semangat dari si kemah. Wajib lawan kebiadaban di Aceh.